Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja pemirsa berada, pada video saya kali ini saya akan membagikan hikmah ahwal akan menentukan amal. Beraneka macam jenis amal perbuatan karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Dalam pandangan tasawuf, hal diartikan sebagai pengalaman rohani dalam proses pencapaian hakikat dan ma'rifat. Hal merupakan zauq atau rasa yang berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang melahirkan ma'rifatullah, pengenalan tentang Allah tanpa hal tidak ada hakikat dan tidak diperoleh ma'rifat. Ahli ilmu membina ma'rifat melalui dalmiyah, tetap ahli tawasul berma'rifat melalui pengalaman tentang hakikat. Sebelum memperoleh pengalaman hakikat, ahli kerohanian terlebih dulu memperoleh kasyaf, yaitu terbuka kegaiban kepadanya. Ada orang mencapai kasyaf yang dapat melihat makhluk gaib seperti jin. Dalam proses pencapaian hakikat ketuhanan, kasyaf yang demikian tidak penting. Kasyaf yang penting adalah yang dapat mengenal tipu daya setan yang bersembunyi dalam berbagai bentuk dan suasana dunia ini. Rasulullah SAW sendiri sebagai ahli kasyaf yang penting unggul hanya melihat Jibril alaihissalam dalam rupanya yang asli 2 kali saja. Walaupun pada setiap kali Jibril alaihissalam menemui Rasulullah SAW dengan rupa yang berbeda-beda, Rasulullah tetap mengenalinya sebagai Jibril alaihissalam. Bila seorang ahli kerohanian memperoleh kasyaf, maka dia telah bersedia untuk menerima kedatangan hal atau zauq, yaitu pengalaman kerohanian tentang hakikat ketuhanan, hal yang tidak mungkin diperoleh dengan beramal dan menuntut ilmu. Sebelum ini pernah dinyatakan bahwa tidak ada jalan untuk masuk ke dalam gerbang ma'rifat. Seseorang hanya mampu beramal dan menuntut ilmu untuk sampai pintu gerbangnya. Apabila sampai di situ, seorang hanya menanti karunia Allah yang membawa ma'rifat kepada hamba-hambanya. Karunia Allah yang mengandung ma'rifat itu dinamakan hal. Ada orang yang memperoleh hal sekali saja dan kuasai oleh hal dalam waktu yang tertentu saja, dan ada juga yang terus-menerus di dalam hal. Hal yang terus-menerus atau berkekalan dinamakan wishol, yaitu penyerapan hal secara terus-menerus, kekal atau bago. Orang yang mencapai wishol akan terus hidup dengan cara hal yang terjadi, hal-hal atau ahwa, dan dishol bisa dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, abid adalah orang yang dikuasai oleh hal atau zauq yang membuat dia rasakan dengan sangat bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mempunyai daya dan upaya untuk melakukan sesuatu. Kekuatan usaha, bakat-bakat dan apa saja yang ada dengannya adalah daya dan upaya yang dari Allah. Semuanya itu adalah karunia Allah semata-mata
Allah sebagai pemilik yang sebenarnya. Apabila Dia memberi, maka berhak Dia mengambil kembali pada masa yang Dia kehendaki. Seorang abid benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya dia melepaskan sandaran itu, dia akan jatuh karena dia benar-benar melihat dirinya kehilangan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, asyikin. Asyikin ialah orang yang memandang sifat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa, bentuk, warna, dan ukuran tidak menjadi soal kepadanya karena apa saja yang dilihatnya menjadi cermin yang dia melihat keindahan serta keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Amal atau kelakuan asyikin ialah gemar merenungi alam dan memuji keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada apa yang disaksikannya. Dia boleh duduk menikmati keindahan alam beberapa jam tanpa masa jemu. Kilauan ombak dan titikan hujan memukau pandangan hatinya. Semua yang kelihatan adalah warna keindahan dan keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjadi asyikin tidak memperdulikan lagi adab dan peraturan masyarakat. Kesadarannya bukan lagi pada alam ini. Dia mempunyai alamnya sendiri yang di dalamnya hanyalah keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, muttakholiq. Muttakholiq adalah orang yang mencapai yang hak dan bertukar sifatnya. Hatinya dikuasai oleh suasana goib, faraid atau qurbi nawafid. Dalam qurbi faraid, muttakholiq merasakan dirinya adalah alat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pengguna alat, dia melihat perbuatan Allah, kelakuan dirinya terjadi tanpa dia merencanakan dan campur tangan. Bahkan dia tidak mampu mengubah apa yang akan terjadi pada kelakuan dan perbuatannya. Dia menjadi orang yang terpisah daripada dirinya sendiri. Dia melihat dirinya melakukan sesuatu perbuatan seperti dia melihat orang lain yang melakukannya, yang dia tidak berdaya mengawal atau mempengaruhinya. Hal qurbi faraid adalah dia melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Perbuatan dia sendiri adalah gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diamnya juga adalah gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ini tidak mempunyai kehendak sendiri. Tidak ada ikhtiar dan takbir apa yang mengenai dirinya. Seperti perkataan dan perbuatan berlaku secara spontan. Kelakuan atau amal qurbi faraid ialah bercampur-campur di antara logika dengan tidak logika, mengikut adat dengan merombak adat, melakukan alim dengan jahil dalam banyak perkara. Penjelasan yang boleh telah diberikan, ia tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat apa yang dia kehendaki. Dalam suasana qurbi nawafil pula muttakholiq melihat dengan mata hati sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjadi pelaku atau pengguna sifat-sifat tersebut, yaitu dia menjadi khalifah dirinya sendiri. Hal qurbi nawafil ialah berbuat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya untuk berbuat sesuatu. Contoh qurbi nawafil adalah kelakuan Nabi Isa alaihissalam yang membentuk rupa burung dari tanah liat, lalu menyuruh burung itu terbang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kelakuan beliau alaihissalam menyeru orang mati supaya
bangkit dari kuburannya. Nabi Isa alaihissalam melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan menjadi kemampuan beliau. Sebab itu, beliau tidak ragu-ragu untuk menggunakan kemampuan tersebut menjadikan burung dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, muwahhid. Muwahhid pada dalam zatnya lenyap dan zat mutlak yang menguasainya. Bagi muwahhid ialah dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini telah putus hubungannya dengan kesedaran dan sekalian mewujud. Kelakuan atau amal tidak lagi seperti manusia biasa, karena dia telah terlepas dari sifat-sifat kemanusiaan dan kemakhlukan. Misalkan dia bernama Abdullah, dan jika ditanya kepadanya, "Di manakah Abdullah?" maka dia akan menjawab, "Abdullah tidak ada, yang ada hanyalah Allah." Dia benar-benar telah lenyap dari keabdullahan dan benar-benar dikuasai oleh keallahan. Ketika dia kuasai oleh hal dia, terlepas daripada beban hukum syara', dia telah fana dari aku dirinya dan dikuasai oleh kewujudan aku hakiki. Walau bagaimanapun sikap dan kekuasaannya, dia tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak kuasai oleh hal kesadarannya kembali dan dia menjadi ahli syariat yang taat. Perlu diketahui bahwa hal tidak boleh dibuat-buat dan orang yang kuasai oleh hal tidak berupa pemahamannya. Orang-orang sufi bersepakat mengatakan bahwa siapa yang mengatakan ana al-haq sedangkan dia masih sadar tentang dirinya, maka orang tersebut adalah sesat dan kufur. Yang kelima, mutahaqqiq ialah orang yang setelah fana dalam zat turun kembali kepada kesadaran sifat, seperti yang terjadi kepada nabi-nabi dan wali-wali demi melaksanakan amanat sebagai khalifah Allah di muka bumi dan kehidupan dunia yang wajib diurusi. Dalam kesadaran zat, seseorang tidak keluar dari khalwatnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak peduli tentang keruntuhan rumah tangga dan kehancuran dunia seluruhnya. Sebab itu, orang yang demikian tidak boleh dijadikan pemimpin. Dia mesti turun kepada kesadaran sifat, barulah dia boleh memimpin orang lain. Orang yang telah mengalami kefanaan dalam zat kemudian disadarkan dalam sifat adalah benar-benar pemimpin yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifahnya untuk memakmurkan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan memimpin umat manusia menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang menjadi ahli ma'rifat yang sejati, ahli hakikat yang sejati, ahli thariqah yang sejati, dan ahli syariat yang sejati, berkumpul padanya dalam satu kesatuan yang menjadikannya insan Rabbani. Insan Rabbani peringkat tertinggi ialah para nabi-nabi dan Allah karuniakan kepada mereka maksum. Sementara yang tidak menjadi nabi dilantik sebagai walinya yang diberi perlindungan dan pemeliharaan. Jadi hanya demikian saja yang dapat saya bagikan.
Lebih dan kurang saya bermohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.